Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat aplikasi ya yang ada di TikTok dan YouTube. Dan saya ini mencoba mengulang kembali di TikTok ya karena akun saya sudah pengikutnya sudah banyak, kemudian dengan saya membela perjuangan Hamas karena Islam itu kan melawan dengan ketidakadilan dan melawan dengan penjajahan, dan kita membela kaum yang tertindas, terutama saudara-saudara kita yang muslim dimanapun samban ada berada dimanapun. Jadi Islam itu menentang keras ketidakadilan, dan akun saya ini hilang tiba-tiba, dan saya mencoba kembali, dan saya akan terus ini insya Allah konsisten ya, istiqomah menyampaikan Al-Quran dengan diiringi dengan makna. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Quran Arabnya saja, kita tentunya mendapatkan pahala, dan bila disertai dengan makna dan keterangan yang benar ya, tentunya kita akan mendapatkan hidayah. Ini YouTube saya baru, TikTok saya baru ya, silahkan kira-kira sampean itu akan mencari hidayah, ikutin ya. Ini awalan karena ini temanya tema masih zaman perang ya, yang ada di Ukraina, Rusia, yang ada di Palestina, dan dimanapun negara yang ada perang itu. Karena apa? Itu sudah menjadi qadar wa takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ada di surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 30. Ini insya Allah ini berapa ayat ya? Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Karena apa? Harus panjang nih. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dekat-dekat dengan Al-Qur'an silahkan dibuka, kita sama-sama belajar ya. Wa idqala, dan ketika berfirman, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, sapa rabbuka, Tuhan engkau Muhammad. Maksudnya itu Tuhan para manusia. Quran ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kepada kita kaum muslimin atau manusia pada umumnya. Lil malaikati, pada para malaikat. Jadi ketika Allah berfirman, berdialog kepada para malaikat, isinya firmannya Allah itu, ini sesungguhnya kami Allah jailun, akan menjadikan fil ardi, di bumi, khalifatun, khalifah, maksudnya itu kepemimpinan atau pengganti. Makanya nggak boleh alergi ya pemerintah ini kalau misalnya aku mau diganti sistem khalifah. Khalifah itu maksudnya kepemimpinan. Mau pakai demokrasi, mau pakai apapun, yang penting pemimpin yang baik, itu maksudnya. Jadi ketika Allah itu berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan di muka bumi ini para penerus, maksudnya para pengganti, para khalifah. Kalau mereka berkata, jadi mereka menjawab, mereka para malaikat, Ataji'alu, apakah akan menjadikan engkau Allah fiha, di dalamnya, maksudnya di bumi itu, di dalamnya maksudnya bumi, man, orang, yufsidu, yang merusak, fiha, di dalamnya bumi, maksudnya di bumi ya, di keadaan bumi ya. Wayasfiku, dan menumpahkan dima, pada darah itu. Jadi malaikat mengetahui bahwa sifatnya manusia itu suka gitu, suka membuat kerusakan, fasad, kerusakan ya, berbuat onar, pencurian, segala macam, pokoknya ketidakadilan. Dan mereka itu suka menumpahkan darah, membunuh. Masya Allah. Sudah diketahui oleh para malaikat dari kelakuannya manusia itu suka berperang, dari perang dunia pertama, kedua, sampai perang sekarang. Dari zaman pakai bambu, pakai tombak, pakai keris ya, sekarang udah pakai tembakan, pakai bom. Nah, terus nggak ada berhentinya. Itulah sifatnya manusia. Maka
sebagai umat muslim gimana kita menyikapinya? Kita menyikapi orang-orang yang dalam kebenaran, yang mana mereka itu mempertahankan haknya, Wa nahnu, dan adapun kami malaikat, nusabbihu, kami selalu bertasbih, bihamdika, dengan memuji padamu Allah. Wa nufasidu, dan kami mensucikan laka padamu Allah. Ya, malaikat menjawab lagi, kami ini sudah cukup, apakah engkau itu kurang disembah? Maksudnya demikian. Ya maaf ini, kami ini selalu bertasbih pada engkau dan selalu memensucikan pada engkau Allah. Kata malaikat itu demikian. Qala, berfirman siapa Allah, ini sesungguhnya kami Allah iku a'lamu, aku lebih mengetahui, mala ta'lamun, apa-apa yang kamu tidak ketahui. Tuh, Allah hanya menjawab, aku ini lebih mengetahui dari apa-apa yang kamu tidak ketahui. Satu lagi ya, karena durasinya 10 menit ya. Wa'alama, dan mengajarkan siapa Allah, Adama, pada Adam, singkatnya, al asma'a, pada beberapa nama-nama, kulaha, kesemuanya nama. Jadi ketika Adam itu sudah diciptakan, Nabi Adam itu dikasih ilmu pengetahuan, diajarin nama-nama benda-benda. Suma kemudian araduhum, mengumumkannya siapa Allah, alal malaikati, pada para malaikat. Kemudian dipamerkan kepada malaikat, diumumkan. Fakola, maka berfirman siapa Allah, ambiuni, terangkanlah padaku, bi asma'i kullaha, bi asma'i, pada ini nama-nama, haulahi, ini semua, in kuntum, jika ada kalian malaikat itu shodiqin, orang-orang yang benar. Tuh, diajak kompetisi ya, ditandingkan ya. Allah itu berfirman pada malaikat, terangkanlah nama-nama benda ini, hai malaikat, jika kalian itu orang yang benar. Tuh, jadi Nabi Adam disandingkan kepada malaikat, diadu pengetahuannya. Qalu, mereka berkata, ini mereka malaikat, subhanaka, maha suci engkau Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan lana bagi kami ini enggak ngerti ya Allah, ila kecuali ma'alam tanah, apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami enggak nyampe ya Allah, itu kami enggak diajarkan itu, kata malaikat demikian. Inaka, sesungguhnya engkau Allah iku, anta engkau Allah iku alimu, lebih mengetahui, al-alim, maha mengetahui, maaf ya, al-hakim, maha bijaksana, jazakumul khairah. Jadi kesimpulannya itu demikian ya. Jadi kejadian peperangan itu dari zaman dahulu, zaman batu sampai zaman sekarang, ini memang sudah skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa manusia itu sukanya membunuh. Kalau Islam itu tidak. Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya diajarin di Islam tidak boleh membunuh kecuali mempertahankan diri. Jazakumul khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.